Hai guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam jiwa kita, dan kesehatan terus meliputi tubuh kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, jumpa lagi dengan saya Yusnawiandi. Semoga hari ini kita selalu diberkati oleh Tuhan dan diberi selalu kesehatan, beserta dengan orang-orang yang selalu dekat dengan hati kita. Guys, hari ini kita akan angkat tema tentang ada apa dengan Gubernur Sumatera Barat. Ya, namun jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya Yusnawiandi, agar hari lepas hari kita terus bisa saling berkomunikasi, saling memberkati. Jangan lupa untuk di-share maupun di komen dengan komen-komen yang membangun, baik untuk diri kita maupun orang lain. Guys, sepekan yang lalu ya, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat permohonan kepada Menkominfo untuk mencabut aplikasi Injil berbahasa Minang. Aduh, logika berpikir kita sederhana, guys. Ya, kenapa seorang gubernur yang seharusnya menaungi seluruh agama yang diakui oleh pemerintah, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu maupun aliran kepercayaan, namun toleransi dari sang gubernur Sumatera Barat ini sangat kurang, ya. Ini menjadi presiden buruk bagi kita ke depan, ya. Ketika nanti ada daerah yang lain, ya, kita tahu di Indonesia ini ratusan bahasa, ya, nanti akan menjadikan daerah yang lain ikut-ikutan, ya, tidak boleh menggunakan bahasa A, tidak boleh menggunakan bahasa B, tidak boleh menggunakan bahasa C terhadap aplikasi kitab Injil maupun kitab-kitab yang lain, ya. Marilah kita berpikir bijak, ya, berpikir jernih, bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat ini tidak benar, ya. Karena sebagai seorang gubernur tidak bisa dia membela hanya satu agama. Ketika dia sudah menjadi pejabat publik, maka dia harus bisa mengayomi seluruh agama, aliran kepercayaan yang diakui oleh pemerintah, ya. Alasan kearifan lokal, ya, di Minang yang dijadikan alasan itu kurang tepat, ya guys, ya. Dan Gubernur Sumatera Barat juga tidak bisa memahami kearifan daripada kitab Injil itu sendiri, ya. Karena kitab Injil itu bisa diterjemahkan dengan seluruh bahasa yang ada di Indonesia, ya. Bahkan di Arab sana kitab Injil juga menggunakan bahasa Arab, ya. Inilah yang perlu dipahami oleh Gubernur Sumatera Barat supaya toleransinya dikembangkan, ya. Ingat, engkau tidak lagi menjadi gubernur salah satu agama, ya. Engkau menjadi gubernur seluruh agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, ya. Sumatera Barat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sangat disayangkan adalah Menkominfo, ya, segera merespon ini dan mencabut aplikasi Injil dengan bahasa Minang itu. Ini Menkominfo-nya juga nggak paham, ya. Kita tahulah Menkominfo itu sudah beberapa kali digugat atau dikritik oleh netizen. Ada beberapa kebijakan yang dia sendiri nggak paham, ya.
guys. Dan tidak masuk akal lagi ketika Ade Armando dicoret dari warga Minang, ya, gara-gara Ade Armando banyak membela orang lain, ya. Cuitan-cuitannya, YouTube-nya dia itu sering memberikan masukan-masukan dengan logika yang baik, ya. Jadi kalau orang tidak bisa mengikuti logika Ade Armando, ya seperti Gubernur Sumatera Barat ini, ya, logikanya nggak nyandak. Guys, marilah kita selalu menghormati orang lain, ya, apapun agama kita, ya, apapun suku kita, apapun bahasa kita, ya. Supaya apa? Supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar bisa dipertahankan dengan baik tanpa membedakan suku, agama, dan ras, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat ini kurang bijak, ya, kurang bijak. Mohon ini bisa dimengerti oleh yang lainnya, dan mudah-mudahan ini tidak diikuti oleh gubernur-gubernur yang lain yang masih punya logika yang baik, ya. Karena ingat, Indonesia mempunyai ratusan bahasa, ya, dan semuanya itu baik, ya, digunakan oleh siapapun selama itu menjadi warga negara Republik Indonesia. Bahkan, ya, bahasa Jawa pun sudah dipelajari oleh orang-orang asing, ya, dan itu tidak menjadi masalah, ya, itu baik-baik saja. Sekali lagi, marilah kita berpikir dengan logika yang baik, logika yang cerdas, ya, supaya kita tidak gagal fokus, tidak gagal paham. Terima kasih, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya Gubernur Sumatera Barat, agar tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif. Terima kasih, damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Amin.